Desa Pedawe merupakan salah satu desa tertua atau desa Baliage yang ada di Kabupaten Buleleng. Desa ini memiliki sejarah dan tradisi yang berbeda daripada desa-desa lain yang ada di Kabupaten Buleleng. Salah satu keunikan dari Desa Pedawe yaitu tidak mengenal sistem kasta seperti di Bali pada umumnya. Karena semua orang mempunyai kedudukan yang setara. Di sana hanya mengenal istilah ketua desa yang dipilih secara tidak langsung oleh masyarakat desa. Karena keunikan di desa inilah, banyak orang-orang yang menjadikan Desa Pedawe sebagai objek penelitian. Setiap desa tentunya memiliki sistem bahasa. Bahasa merupakan sebuah alat komunikasi yang mutlak dan bertujuan untuk mempermudahkan manusia dalam melakukan interaksi. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman bahasa karena bahasa yang ada di setiap daerah memiliki perbedaan satu sama lainnya. Perbedaan bahasa juga terdapat pada Desa Baliage, yakni Desa Pedawe. Desa Pedawe tidak memiliki tingkatan bahasa. Hanya ada satu macam bahasa yang masyarakat Pedawe gunakan sebagai sarana komunikasi. Perbedaan lainnya juga terdapat pada akhiran kata. Jika di desa lain akhiran A dibaca E, maka di Desa Pedawe akhiran A tetap dibaca A, sedangkan akhiran lainnya tetap sama. Maka tak heran jika masyarakat Bali pada umumnya tidak mengerti bahasa yang digunakan di Desa Pedawe. Ketua dari Desa Pedawe, Wayan Sukrate, mengungkapkan keunikan bahasa dari Desa Pedawe terletak pada pengucapan kalimat serta bahasa yang dikeluarkan. Contohnya, jika orang Buleleng mengatakan kata ngamah dalam bahasa Indonesia memiliki arti makan dan terkesan kasar untuk menjalin keakraban dengan sesamanya, maka berbeda pula pada Desa Pedawe karena kata ngamah atau makan merupakan bahasa sehari-hari dari orang Pedawe. Bahasa yang digunakan di Desa Pedawe tentu menjadi sebuah sarana dalam melakukan komunikasi, baik komunikasi secara verbal atau lisan maupun non-verbal atau tertulis. Namun dalam melakukan komunikasi verbal atau lisan dengan masyarakat yang berasal dari luar Desa Pedawe, masyarakat Pedawe biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan agar mudah dipahami oleh orang yang berkunjung ke Desa Pedawe. Sedangkan komunikasi non-verbal atau tertulis dapat dilihat dari catatan sejarah yang memuat tentang Desa Pedawe. Sistem mata pencarian hidup yang ada di Desa Pedawe yakni salah satunya dari pembuatan gula aren. Sejak dahulu, gula aren sudah menjadi mata pencarian pokok di Desa Pedawe. Gula aren khas Pedawe tidak semata-mata dibuat begitu saja, tetapi terdapat keunikan dalam proses pembuatan gula aren. Keunikan pembuatan gula aren salah satunya terdapat istilah noktokang, atau dalam bahasa Indonesia berarti memukul. Noktokang merupakan proses memukul dahan dari buah pohon enau yang nantinya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan gula aren. Noktokang dilakukan dengan menggunakan kayu pohon dap-dap. Proses ini dilakukan selama 7 minggu secara beruntut agar dahan buah pohon enau menghasilkan cukup banyak nira sebagai bahan dasar gula aren. Kemudian ada pun istilah nugelang, atau dalam bahasa Indonesia berarti memotong. Nugelang merupakan proses memotong dahan dari buah pohon enau. Proses ini dilakukan 3 hari setelah proses noktokang terakhir dilakukan. Selain itu ada pun istilah nirisang, yang dalam bahasa Indonesia berarti mengiris. Nirisang adalah proses mengiris dahan buah pohon enau yang telah dipotong. Tahap ini juga merupakan tahap memanen nira dari pohon enau. Selain itu juga terdapat unsur komunikasi yakni komunikasi verbal atau lisan dan juga komunikasi nonverbal atau tertulis.
Komunikasi verbal terjadi ketika para pembuat gula aren atau komunikator menjelaskan proses pembuatan gula aren kepada orang-orang atau komunikan yang ingin menggali informasi mengenai pembuatan gula aren. Sedangkan komunikasi nonverbal terjadi ketika orang-orang yang telah mendapatkan informasi melakukan proses pencatatan berupa data-data yang telah diperoleh. Selain itu, ada lagi mata pencarian yang diandalkan oleh masyarakat Bedawe, yakni ada cengkeh, kopi, dan lain-lain. Kemudian ada pun rumah adat Bandung Rangki. Rumah tradisional desa Bedawe didasari oleh kepercayaan masyarakatnya dengan wujud ruang-ruang sakral yang masih dipertahankan di tengah derasnya perubahan yang terjadi. Suatu upaya pelestarian perlu dilakukan untuk mengenali dan mengetahui bentuk serta fungsi dari jenis-jenis rumah tradisional di desa Bedawe berdasarkan arsitektur dari pandangan hidup masyarakat Bedawe yang memiliki kepercayaan kuat terhadap leluhurnya, kondisi lingkungan atau sumber daya alam sekitar, serta tradisi dalam masyarakat sebagai pembuat gula aren. Semua aktivitas sehari-hari, mulai dari memasak, makan, tidur, hingga sembahyang pun dilakukan di dalam suatu ruangan rumah tradisional yang sangat multifungsi. Pada setiap rumah tradisional, selalu memiliki sebuah tempat suci yang letaknya di luar rumah atau berada di hulu rumah. Biasanya terbuat dari bambu dan disebut dengan sanggah kemulan nganten, yang berarti tempat suci untuk memuja leluhur dan batara-batari bagi keluarga yang sudah menikah. Selain itu, ada pun komunikasi antar kelompok atau personal, di mana komunikasi ini terjadi apabila ada sekelompok atau perorangan dari dalam maupun dari luar desa Bedawe yang ingin belajar membuat rumah adat Bandung Rangki. Tentunya mereka akan bertanya kepada tetua di desa Bedawe, jadi secara tidak langsung telah terjadi proses komunikasi. Tentunya proses komunikasi ini terus dilakukan secara turun-temurun. Desa Bedawe memiliki sistem kepercayaan yang unik. Keunikan ini dapat dilihat dalam prosesi pernikahan. Dalam prosesi pernikahan, dari pihak laki-laki wajib membangun sanggah kemulan nganten yang baru. Sanggah kemulan nganten atau juga sering disebut dengan sanggah tiling atau tempat pemujaan yang terbuat dari bambu merupakan sebuah pelinggi atau tempat pemujaan, simbol dari pembentukan rumah tangga baru dari individu tersebut. Simbol-simbol dalam agama Hindu memiliki makna tersendiri yang terkait dengan ajaran ketuhanan, karena simbol tersebut merupakan salah satu bentuk ekspresi untuk mendekatkan diri kepadanya.